Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Maulidia, absen 21, kelas 2F, Manajemen Pemasaran. Dalam video kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan tentang analisis deret waktu atau yang bisa dikenal dengan time analysis. Dalam video kali ini juga saya tidak hanya menjelaskan tentang time analysis, tapi saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik, komponen, metode, penerapan rumus metodenya. Selanjutnya adalah deret waktu. Maksudnya pengertian dari deret waktu sendiri. Deret waktu adalah rangkaian data yang berupa nilai pengamatan yang diukur selama kurun waktu tertentu berdasarkan waktu interval yang uniform sama. Beberapa contoh data interval waktu adalah produksi total tahunan, produksi pertanian Indonesia, harga penutupan harian, sejumlah saham di pasar modal untuk kurun waktu 1 bulan, suhu udara per jam, dan penjualan total sebuah pasar swalayan dalam waktu 1 tahun. Karakteristik data deret waktu. Secara garis besar, data deret waktu dibedakan menjadi dua, yaitu data stasioner dan tidak stasioner. Dikatakan stasioner apabila data deret waktu memiliki nilai tengah atau rataan dan ragam atau fluktuasi. Fluktuasi itu bisa dikatakan dengan naik turunnya sebuah paragraf dari data tersebut. Ragam konstan yang dari waktu ke waktu. Data berkala atau time series adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Waktu digunakan dapat berupa minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Di sini sudah terdapat 4 komponen analisis deret waktu yang terdiri dari random gerakan melingkar, gerakan jangka panjang, dan gerakan musiman. Gerakan acak adalah rangkaian waktu yang menunjukkan gerakan yang tak teratur disebabkan oleh faktor-faktor luar seperti wabah, gempa bumi, dan lain sebagainya. Gerakan melingkar, gravitasi rangkaian waktu menunjukkan gerakan berayun di sekitar arah kurva. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, untuk menilai hal harus diadakan observasi sedikitnya 1 tahun penuh. Selanjutnya adalah gerakan jangka waktu panjang. Gerakan tren panjang adalah suatu gerakan yang menunjukkan arah atau perkembangan tren tersebut. Selanjutnya adalah gerakan musiman. Gerakan musiman adalah gerakan yang mempunyai pola-pola serap atau identik dengan waktu yang panjang atau waktu tertentu. Ini adalah contoh grafik dari komponen-komponen tersebut. Bisa dicontohkan dengan grafik 1, grafik 2, grafik 3, dan grafik 4. Selanjutnya adalah metode-metode time analysis. Ada 3, yaitu ARIMA, regresi deret waktu, dan metode smoothing. Pada dasarnya, penggunaan fungsi deret waktu metode ini mengeluarkan pendakian modal identifikasi, pemakaian awal pemeteran sebagai contoh peramalan nilai tukar mata uang asing, dan nilai HIGS. Regresi waktu. Regresi deret waktu dapat digunakan sebagai dummy variabel dalam formulasi materinya, sebagai contohnya kemampuan dalam meramal dan berdasarkan harganya. Yang ketiga adalah metode smoothing. Metode ini dipakai untuk mengurangi ketidakberaturan data yang bersifat musiman, membuat keseimbangan rata-rata di masa lampau atau data dari masa lampau. Selanjutnya adalah metode deret waktu. Yang pertama adalah semi rata-rata.
Metode semi rata-rata bisa diartikan dengan metode setengah rata-rata yang dimaksud sebagai cara untuk menentukan model tren selain menggunakan cara kuadrat kecil, dan metode ini dari sekelompok data yang dibagi dua bagian yang sama hingga datanya ganjil, maka tengah dapat dihilangkan dan dapat dihitung dua kali. Metode kuadrat kecil. Metode kuadrat kecil adalah pendekatan standar analisis regresi untuk memperkirakan sistem yang dibentuk berlebihan dengan meminimalkan jumlah kuadrat atau residu yang dibuat hasil setiap pemasangan tunggal. Selanjutnya, metode freehand. Freehand adalah tangan bebas. Metode bebas ini untuk mengukur tren-tren yang baru saja direncanakan atau dipertimbangkan. Metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak adalah kalkulasi untuk menganalisis poin dengan membuat serangkaian rata-rata atau fluktuasi berbeda dari kumpulan data lengkap. Ini juga disebut dengan moving dan rolling mean dan merupakan jenis filter respon impulan. Ini adalah bentuk tabel freehand yang dirumuskan dengan Y plus A plus BX. Nah, ini juga setengah rata-rata, yaitu dirumuskan dengan Y sama dengan Y plus Y1 plus Y2 plus YN bagi 2. Rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak. Ini adalah contoh dari kuadrat terkecil. Y dirumuskan dengan sigma yang dijumlahkan. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan rumus-rumus dari metode-metode time analysis atau analisis darat waktu. Yang pertama adalah metode freehand. Nah, metode freehand. Pertama-tama kita akan mencari tahu periodenya. Biasanya dimulaikan dengan 0 di tahun pertama pendataan, tetapi dikodekan dengan 0. Dan selanjutnya dengan angka berikutnya. Kita akan berurutan kodenya. Yang kedua adalah, karena ini kesalahan, bukan semi rata-rata, tetapi kita akan menggunakan metode rata-rata bergerak. Bagaimana cara menggunakan metode rata-rata bergerak yang berumuskan Y sama dengan Y plus 1 plus 2 plus YN dibagi YN. Nah, langkah pertama adalah dalam data ini saya akan metode rata-rata bergerak dengan jangka atau periode 4 tahun. Maka dimulai dengan perhitungan Y plus 1 atau datanya tersebut. Dari data tahun 2010 ditambah data tahun 2011 ditambah dengan data tahun 2012 dan tahun 2013 dijumlahkan hingga memperoleh angka 11.750. Sama dengan hal tersebut, kita akan menurunkan penjumlahannya dari 2011 ke 2014. Lakukan hal yang sama penjumlahannya dengan metode penjumlahan 4 periode. Nah,
Ini sama hasil dengan ini. Dibagi 4, maksudnya sudah dibagi 4 ini, penjumlahan rata-rata penjumlahan tadi dengan bergerak 4 tahun, kita bagi dengan 4. Nah, ini adalah hasil dari per data yang sudah dijumlahkan dengan metode rata-rata bergerak. Yang tahun 2011 memperoleh 2.937,5, selanjutnya tahun 2.375, selanjutnya tahun 2013 memperoleh angka yang sama, selanjutnya dengan nilai 3.000, pembagian dari 12.000 dibagi 4 data tadi, seterusnya hingga ini 9.400 dibagi dengan 4, memperoleh hasil 3.375. Selanjutnya adalah metode semi rata-rata, karena ini adalah tadi terdapat kesalahan teknis di penjudulan. Oke, kita di sini akan mengkodekan dengan X, di sini dengan kode Y. Nah, mula-mula metode ini kita untuk pertama kalinya akan membagi 2 kelompok. Jika datanya genap, kita akan membagi rata seperti biasanya. Jika 10 sama berat sama 5, jika 12, 6 sama 6. Nah, kita bedakan. Ini adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, X ini adalah kita akan mengetahui hasil dari X yang dimana tengah-tengah dari hasil pengkelompokan data pertama yang hasil dari 4.000 ditambah dengan 3.500, 2.000, 2.250, 1.750, dan 350 sama dilakukan dengan kelompok kedua, ditambahkan dan memperoleh hasil 18.000. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah kolom Y. Kolom Y sama seperti tadi, tetapi pada kolom Y ini membagi hasil dari X tadi dibagi dengan 5. 5 ini ditandakan dengan YN. Jika data yang sudah dikelompokkan berbeda seperti 8, maka 8 juga pembagiannya. Karena setiap kelompok memperoleh 5, maka 5 datanya. Nah, ini adalah periode yang Nah, ini dimulai dari 0, karena ini adalah titik tengah dari data model rata-rata bergerak. Dimulai dari 0, jika semakin atas maka hasilnya akan minus, dan jika semakin muda tahunnya datanya akan semakin banyak atau positif. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana
menerapkan rumus Y plus AB. Ini adalah dalam tabel Y atau pembagian dari kolom X tadi bisa diartikan dengan A. B adalah hasil dari data terbesar dari X dikurangi dengan data terkecil dari X. Seperti 18.000 dikurangi dengan 17.000, lalu dibagi dengan pengkelompokan data tadi, yaitu 5, memperoleh hasil 2.920. Maka perhitungan selanjutnya adalah Y 2021 yang disimbolkan oleh ini, data dari tersebut ditambah dengan B dan memperoleh hasil 29.680. Selanjutnya adalah metode kuadrat terkecil. Metode ini untuk pertama kalinya amati dulu apakah datanya ganjil atau genap. Untuk tabel berikutnya akan mempengaruhi pengkodeannya. Karena ini genap, pengkodeannya dimulai dengan 0 di antara 2018 dan 2019 tidak ditulis 0 di tengah-tengah angka tersebut, tetapi kita akan menggunakan loncatan data seperti ini. Contohnya, jika data kalian ganjil, maka nilai tengahnya dimulai dari 0. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya adalah Y kali X kali Y. Pengunjung tadi kita kodekan dengan Y. Ini dikali dengan ini yang memperoleh hasil ini tersebut, dan seterusnya. Selanjutnya adalah X pangkat 2 atau X kuadrat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.